senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu banyaknya Allah curahkan kepada kita. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ndak henti-hentinya senantiasa kita persembahkan kepada Allah. Begitu banyak nikmat Allah kepada kita, begitu melimpah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka apapun tak pantas rasanya kita menunjukkan rasa syukur yang banyak pula. Apapun tak pantas rasanya kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kemudian selawat beriringan salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan dan menyatukan kita di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita, masuk ke surat Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Wa qa'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri syai'. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Qul, katakanlah, hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Yukhuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Apa kata mereka?
ila madaji. Katakanlah hai Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Waliyab taliyallahu ma fi sudurikum waliyumahisa ma fi qulubikum. Apalagi katanya Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Wallahu alimun bidzati sudur. Kata Allah di penghujung ayat, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo agak panjang ayatnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang kita tafsirkan. Surat Ali Imran ayat 154 itu masih berkenaan dengan penjelasan ayat sebelumnya, yang mana setelah mengalami kekalahan pada perang Uhud, para sahabat baik mati wasadir ditimpa dengan kegelisahan, namun kalah dalam perang Uhud. Ditimpa dengan kegelisahan, kesedihan. Lalu dalam keadaan seperti itu, Allah turunkan nikmat kepada para sahabat, kepada sahabat-sahabat yang taat, golongan-golongan yang beriman kepada Allah, yang betul-betul berjuang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nikmat yang Allah curahkan kepada orang-orang yang beriman ketika itu, kepada para sahabat ketika itu? Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Kalau hati ibu sedang susah, pikiran tak tenang, awak gelisah, ditimpa masalah, banyak masalah dalam pikiran awak, dalam otak awak, hati awak timpa sakit-sakit, gelisah awak. Kira-kira lain lalu atau lain lalu atau tidak nampu. Sementara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi ketika itu, walaupun ditimpa kesedihan, katanya berjuang batu-batu di jalan Allah, maka Allah berikan rasa aman di luar kebiasaan, rasa aman yang luar biasa. Awak dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih, Allah turunkan rasa kantuk sego. Lain dapat istirahat, dapat lalu, hilang sementara kesedihan tadi.
ringan. Kenapa demikian? Karena Allah akan menurunkan rasul aman kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sementara orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat itu Allah sampaikan digocekmaskan oleh diri mereka sendiri. Makin jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala, makin dicemaskan oleh dirinya sendiri. Makin ragu, makin paling rasanya masalah. Sehingga timbullah sangkaan-sangkaan, sarupa sangkaan jahiliyah dahulu. Apa sangkaan jahiliyah dahulu? Kalau tak cikgu kita akan jadi cikgu. Dan kalau tak keluar rumah nak ada tinggal rumah dan patah nak kata apa rumah dia tu. Kalau tak ada tempat dia, kalau ada tangan nak ada koda nak tak melanggar. Tak ada tinggal rumah dan nak tak menanyi mana tu. Sangkaan-sangkaan jahiliyah, sangkaan-sangkaan dan sabananya tak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sangka-sangkaan itu memunculkan gara-gara apa? Gara-gara itu tak menerima kejadian yang ada. Ya seperti itu kok. Di mari rasanya dia yang cikgu terjadi. Kalau semua itu dilakukan gunakan cikgu. Kalau cikgu gunakan cikgu bahkan sampai yang 20 dan 30 itu kalau tak lagi inisiatif tua tak akan cari gitu. Iya tak? Tak lagi itu tak cari kok. Iya. Kan macam goncang itu tak lagi. Jadi orang pada itu tidak menerima keadaan itu melainkan sangkaan hendak panas, sangkaan jahiliyah. Serupa itu para sahabat yang hati kotor itu dirundung masalah, sementara hati kena ikhlas beribadah berjihad di jalan Allah, ada segolongan kecil. Maka apa yang terjadi? Sangkaan tadi. Kemudian gara-gara sangkaan tadi apa kata-kata orang yang cemas tadi, sebagian yang cemas tadi, mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Tawakal ma'ahu itu sudah ketetapan Allah. Tapi musibah awal ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di sekitar hanya penyebab sehingga terjadi hal itu. Hanya jalan yang dilalui sehingga terjadi itu. Lalu sangkaan-sangkaan orang itu semakin kuat, semakin apa? Sehingga apa katanya? Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Andai kata awak tak keluar dua, muncullah salah menyalahkan. Andai kata Nabi Muhammad itu mendapat awak dua, awak menunggu di Madinah, tunggu musuh di Madinah. Dia musuh tidak dapat berbuat terhadap aku akan terjadi kematian tersebut. Tak banyak mati, tak akan kalah waktu. Mulai salah menyalahkan sampai menyalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, dululah pernah dipisahkan, diceritakan sejarah perang Uhud yang mengikuti perang Uhud tak hanya sahabat-sahabat yang kuat iman, tapi
Aduh, di sini yang baru-baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, yang masih goyah, yang masih goyah tadi lah, yang banyak ikut. Dululah pernah dipisahkan papuknya dan berlaku. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di dalam rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati akan terbunuh keluar ke tempat mereka terbunuh. Andai kata tak payah pada para orang yang telah ditetapkan mati di tempat itu, ini kalau maju itu payah kalau tak payah pada. Dan dia nak muda contohnya tu. Kalau tak kata tak ada lagi ada muda tak pendek daripada macam tak akan melanggar. Kalau tak jadi melanggar tapi itu melanggar tu. Tak ada kawan jodoh kawan. Tak itu macam tanya mana. Tak ada kawan berjalan kaki kan. Yo kapai tu. Takdir Allah di sini, ketetapan Allah di sini, maka jangan salahkan sesuatu, jangan salahkan orang-orang yang kado, jangan salah menyalahkan dan bersangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat segala urusan ada di tangan Allah, Allah yang menetapkan segala sesuatu. Tetapi baik buruk yang menimpa Allah, apapun baik bagi awak atau buruk, kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya akan menjadi baik. Musibah apabila disandarkan kepada Allah akan menjadi baik, musibah namanya puasa disandarkan kepada Allah, sabar awak ikhlas awak menghadapi musibah tadi, maka akan berujung dengan kebaikan. Andai kata awak ikhlas awak mengumpat terhadap musibah tadi, maka akan berujung kepada keburukan. Awak lah ditipu dan buruk, malah tambah buruk dengan buruk. Tapi itu seharusnya buruk tadi awak perbaiki sehingga menjadi elok di akhirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ini menyampaikan, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Allah wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Ikhlas itu terletak di dalam hati, di hati awak. Dan ikhlas itu, sabar itu yang paling utama ketika terjadi musibah. Sabar itu, ikhlas itu yang paling utama ketika terjadi musibah. Pernah suatu ketika ada salah seorang perempuan menangis di kuburan lakinya ketika pemakaman lakinya. Dia menangis. Kata Nabi SAW yang kaget Nabi, dia menangis boleh sabarlah menghadapi musibah, sabarlah. Rupanya manusia tadi tak tahu dia nanti apa kata manusia tadi dalam bahasa Indonesia, engkau tak merasakan apa yang aku rasakan. Kalau dalam bahasa Arab, ini dalam yang dia, dan keluarga dia, anak masuk jauh malam padi ya, you padi anak kesayangan laki kesayangan wanita padi, yo. Anda masuk dalam pendengaran contoh, tidak bisa menurut sabar. Lalu Nabi berlalu. Setelah itu, nyosabulah oleh sebagian orang Palusi tadi. Engkau tahu siapa yang menyebut engkau tadi? Enggak, kata Palusi tadi. Dia adalah Rasulullah SAW. Maka bagaimana Palusi tadi? Kata menamun Nabi dia. Mohon maaf, mengucapkan untuk sabar, untuk ikhlas menerima musibah dan adu. Apa kata Nabi SAW?
sabar itu ketika terjadinya musibah. Sabar itu ketika terjadinya musibah. Kalau ada sabulan, ada sabar. Itu dah sabar kamu. Lah sabulan siap kematian itu sabar, ada sabar. Itu dah sabar sabarnya. Sabar itu kan sabar itu ketika terjadi musibah. Awak tariku keadaan yang ada, awak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan nasib awak, mengajukan nasib awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah hati awak lapar pada musibah, itulah yang sabar. Tapi kalau ketika ditimpa musibah dan apik mengendalikan diri, kok sampai mencabik-cabik baju kok, sampai pingsan, sampai sagi sabut, abutnya tujuh kritiak yang digerak bisa. Agar bedo itu berarti tidak sabar sabarnya. Kata Nabi, sabar itu ketika terjadi musibah. Jadi bapak dan ibu, walaupun ayat itu berkisah tentang keadaan pada perang Uhud, maka banyak hikmah dan pelajaran yang itu ambil dari ayat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, Rasul aman itu Allah datangkan terhadap orang yang ditimpa musibah. Ketika awak sabar menghadapi musibah, ketika awak semakin lagi kepada Allah, maka musibah tadi akan semakin ringan. Allah turunkan Rasul aman kau, Allah turunkan ketenteraman kau. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.